Tak tahu rasanya mati di badan. Ada burung, ada burungnya apa ini? Burungnya siapa ini? Guys deh, dari Ender. Perjalanan indah menuju Oyes, kota kelahiran Santo Yosef Frenademetz, tempat yang indah di celah-celah pegunungan dan masih bersalju, tempat yang sejuk, segar, dan indah. Inilah perjalanan yang kami tempuh untuk sampai di rumah Santo Yosef Frenademetz. Ikuti perjalanan Bung Medan bersama teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kami berjalan bersama menuju tempat kelahiran Santo Yosef Frenademetz, masih dalam suasana salju. Lihatlah betapa indahnya gunung-gunung di sana yang masih ditutupi salju. Jadi teman-teman, inilah para misionaris menuju rumah Santo Yosef Frenademetz. Tempat ini namanya Oyes. Dari sinilah Santo Yosef Frenademetz lahir dan dibesarkan dan akhirnya menjadi seorang misionaris perdana di Cina. Dan sejak sampai di Cina, dia tidak pernah lagi kembali ke tempat ini. Misionaris-misionaris sudah tiba di Oyes untuk berziarah di rumah Santo Yosef Frenademetz. Juga kami akan mengadakan napak tilas di sini. Juga akan merayakan misa di kapela Santo Yosef Frenademetz. Jadi teman-teman, kami sudah tiba di tempat di mana rumah Santo Yosef berada. Inilah kapela yang dibangun untuk menghormati Santo Yosef, dan para misionaris sedang berjalan menuju rumah sebelum kami merayakan misa. Ikuti kisah kami selanjutnya. Setelah tiba di rumah Santo Yosef Frenademetz, kami diminta kumpul di ruang tamunya dan disambut oleh seorang bruder SPD. Dan dia menjelaskan kepada kami tentang rumah dan juga misi dari Yosef Frenademetz dan juga kehidupan keluarganya. Ini kami di ruang tamu rumah dari keluarga Yosef Frenademetz. Para misionaris cukup serius mendengarkan kisah cerita dari bruder yang tinggal di sini. Mari kita ikuti selanjutnya. Halo teman-teman, selamat sore. Kembali lagi dengan Bung Medan alias Ramlan Sihombing. Hari ini saya berada di Oyes, tempat lahir dan kampung halaman Santo Yosef Frenademetz. Yang di belakang saya sana itulah rumah Santo Yosef. Dia tinggal di sana sampai usia 10 tahun, lalu masuk seminari menengah, seminari tinggi, dan ditabiskan menjadi imam projo. Tapi setelah itu dia bertemu dengan Santo Arnoldus Jansen dan dia menjadi seorang misionaris SPD. Dan akhirnya dia pun diutus menjadi misionaris pertama ke Cina. Setelah tiba di Cina, Santo Yosef tidak pernah lagi kembali ke kampungnya ini sampai ia meninggal. Tempat yang indah di pegunungan, tempat yang bersejarah. Salam dari Bung Medan. Ciao ciao, oras-oras. Rumah Santo Yosef Frenademetz, sekarang rumah ini menjadi rumah SPD. Ini di sini ada jual barang-barang kudus. Dulu ini pintu masuk, lalu masuk ke ruang tamu. Ini ruang tamunya. Lalu
Ini juga ruang keluarga. Dan di sini ruang makan. Dan di tempat inilah Santo Yosef dengan saudara-saudaranya tidur. Dulu mereka ada 13 bersaudara, tetapi 4 orang meninggal pada usia di bawah 1 tahun. Dan inilah kamar orang tua dari Santo Yosef Renademetz. Oke teman-teman, demikianlah laporan dari Bung Medan dari rumah Santo Yosef Renademetz di West Italia Utara. Salam, ciao, oras-oras. Lagi sekali. Iya. Today good moment for us. A good weather. Yes. Oke, berbahasa tidak asal. Itu bahasa Cina. Kita memberikan kita cuaca yang bagus. Ya teman-teman, sekarang para misionaris akan berkunjung ke gereja di mana Santo Yosef Renademetz dibaptis. Gereja ini namanya Gereja San Leonardo. Gereja Sang Leonardo. Jadi menurut sejarah bahwa Santo Yosef itu dibaptis di paroki ini dan dibaptis oleh pamannya sendiri, saudara dari ibunya. Inilah gerejanya. Mari kita lihat seperti apa di dalam. Beginilah penampakan di dalam dari gereja di mana Santo Yosef Renademetz dibaptis dan juga merayakan misa perdana. Gereja yang agung, indah, dan megah. Di sini masih ada patung Santo Yosef Renademetz. Oke teman-teman, ikuti kisah kami selanjutnya. Di luar gereja di mana Santo Yosef dibaptis dan merayakan misa perdana, terdapat juga makam ibu dan makam saudarinya, tepat berada di samping gereja. Inilah. Dan sekarang kami melanjutkan perjalanan kami menuju paroki di mana Santo Yosef bekerja sebagai imam muda, sebagai projo sebelum bergabung menjadi SPD. Institut lagi. Kita berkunjung ke salah satu paroki di mana Yosef Renademetz bekerja sebagai imam projo selama 2 tahun. Setelah itu dia meninggalkan paroki ini dan bergabung dengan SPD, bergabung dengan Santo Anulus Jansen dan dikirim ke Cina. Mari kita berkunjung ke paroki ini, seperti apa di dalam, ikuti kisah Bung Medan. Paroki Santo Martinus, tempat berkarya Santo Yosef Renademetz sebagai imam diosesan selama 2 tahun. Patung ini ada relikwi rambut dari Santo Yosef Renademetz. Akhirnya saya bisa membalas suratmu yang bertanggal 20 Mei tahun ini. Mei 17 Desember ya. Ketahuilah, saya belum pernah menerima surat yang membawa sukacita yang begitu besar dalam 30 tahun ini, selain
Beginilah penampakan di dalam gereja Santo Martinus ini, parokinya Santo Yosef Prenademets. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Iya, teman-teman sekalian, kembali dari Bung Medan melaporkan secara langsung perjalanan para misionaris dari OIS tanah kelahiran Santo Yosef Prenademets. Kami sudah mengunjungi rumah beliau, juga tempat beliau dibaptis, juga tempat di mana beliau bekerja sebagai imam 2 tahun, imam muda, sebelum dikirim Horas ke Style lalu ke Cina. Angkat tangan di belakang, semangat. Oke, mantap.